Suriah gagalkan serangan misil yang dilancarkan Israel ke Damaskus. Pertahanan udara Suriah di ibu kota Damaskus berhasil menggagalkan serangan rudal Israel pada Minggu 28 Februari malam. Demikian laporan dari media pemerintah. Dikutip dari laman Arab News Senin 1 Maret 2021, tidak ada kabar korban jiwa dari serangan yang dilancarkan oleh Israel itu. TV pemerintah Suriah mengutip seorang pejabat militer yang tidak disebutkan namanya mengatakan sebagian besar rudal Israel ditembak jatuh sebelum mencapai sasarannya di dekat Damaskus. Israel telah melancarkan ratusan serangan terhadap target militer terkait Iran di Suriah selama bertahun-tahun, tetapi jarang mengakui atau membahas operasi semacam itu. Israel memandang kubu Iran di perbatasan utara sebagai garis merah dan telah berulang kali menyerang fasilitas terkait Iran dan juga konvoi senjata yang ditujukan untuk kelompok militer Lebanon. Serangan itu terjadi setelah Amerika Serikat melancarkan tembakan udara di Suriah pada Kamis sebelumnya yang menargetkan fasilitas di dekat perbatasan Irak. Aksi ini sengaja digunakan oleh kelompok milis yang didukung Iran. Pentagon mengatakan serangan itu adalah pembalasan atas tembakan roket di Irak awal bulan Februari 2021 yang menghabisi seorang kontraktor sipil dan melukai seorang anggota dinas Amerika Serikat dan juga pasukan koalisi lainnya. Sementara itu, diberitakan sebelumnya, media Israel sebut Hamas terus beri kejutan bagi Israel. Channel 12 Israel edisi Jumat 26 Februari 2021 telah melaporkan bahwa insiden perahu di lepas pantai Gaza pada akhir pekan lalu menjelaskan bahwa Hamas terus mencari cara untuk melakukan serangan baru untuk mengejutkan Israel. Insiden tersebut tidak diragukan lagi bahwa Satuan Komando Laut Hamas berupaya memperbaiki kemampuannya. Disebutkan bahwa intelijen Israel terus melakukan pemantauan secara cermat terkait sistem pertahanan laut yang dibangun dan dikembangkan Hamas. Disebutkan bahwa Hamas banyak diuntungkan dengan sejumlah sumber daya dalam melatih dan juga mempersiapkan pasukan khusus untuk memukul sasaran militer Israel di lepas pantai atau kapal perang Israel. Penjajah Israel sampai saat ini melakukan blokade Gaza darat, laut maupun udara. Blokade mengakibatkan krisis kemanusiaan di semua sektor kehidupan di Gaza. Meski demikian, pihak berlawanan di Gaza terus berupaya melakukan perlawanan dengan segenap kekuatan yang mereka miliki. Salah satunya adalah kesatuan marinir yang dibuat Hamas lewat Brigade Al-Qassamiyah yang pernah menyusup masuk ke markas marinir Israel dan melakukan sejumlah kejutan. Hamas terus berupaya meningkatkan pertimbangan kekuatan untuk menghadapi penjajah Israel, dan itu terbukti dalam serangan agresi militer Israel ke Gaza, di mana Hamas bersama faksi perlawanan Palestina lainnya mampu mempertahankan diri. Houthi memang tak jera-jera terus hajar Arab Saudi dengan drone dan juga rudal. Kelompok milisi Houthi dukungan Iran di Yaman memang tak pernah jera menghajar Arab Saudi dengan drone dan rudal sepanjang tahun 2021 ini. Hanya dalam 2 bulan, lebih dari 10 serangan Houthi diluncurkan ke Arab Saudi dengan target fasilitas minyak, bandara, bahkan istana kerajaan. Arab Saudi yang didukung koalisi berhasil mencegah ataupun mencegat sejumlah serangan drone berisi bom. Tetapi ada juga yang meleset sehingga menghantam fasilitas umum Arab Saudi seperti baru-baru ini bandara terkena hantaman drone. Dalam insiden terbaru, Arab Saudi berhasil mencegah dan menghancurkan pesawat tak berawak Houthi yang menargetkan daerah sipil di kota Khamis Musaid, Paradaya Arab Saudi pada pukul 20 atau tepatnya pada tanggal 27 Februari 2021. Juru bicara koalisi Arab yang dipimpin Saudi, Kolonel Turki Al-Maliki, mengatakan upaya milisi Houthi menyerang warga sipil dan wilayah sipil merupakan kejahatan perang.
Dia menegaskan koalisi akan mengambil tindakan operasional yang diperlukan untuk melindungi warga sipil sesuai dengan hukum internasional. Upaya serangan pesawat berawak itu terjadi sehari setelah koalisi Arab mencegat dan menghancurkan 2 pesawat tak berawak Houthi. Menargetkan wilayah selatan Arab Saudi pada Jumat 26 Februari 2021, kemudian sebuah rudal balistik yang ditembakkan oleh milisi ke wilayah kerajaan, tetapi berhasil dicegat oleh sistem pertahanan Arab Saudi. Sementara itu diberitakan sebelumnya, kapal Israel meledak. Iran dituding jadi dalang ledakan kapal Israel di Teluk Oman. Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz mengatakan Iran bertanggung jawab atas ledakan yang terjadi di kapal milik negara Zionis itu di Teluk Oman. Iran ingin menyerang infrastruktur Israel dan warga Israel, kata Gantz. Lokasi kapal yang relatif dekat dengan Iran menimbulkan anggapan penilaian bahwa itu adalah ulah warga Iran, imbuhnya. Saat ini pada tingkat penilaian awal, mengingat kedekatan dan juga konteksnya, itulah penilaian saya, kata Gantz, seraya menambahkan bahwa penyelidikan lebih dalam masih harus dilakukan seperti dikutip dari Al Arabiya pada Minggu 28 Februari 2021. Kapal pengangkut kendaraan bernama MV Helios Ray itu mengalami ledakan di Teluk Oman. Seorang pejabat pertahanan Amerika Serikat di Washington mengatakan ledakan itu telah meninggalkan lubang di atas garis air di kedua sisi lambung. Penyebabnya tidak segera jelas dan tidak ada korban yang dilaporkan, ungkapnya. Kapal itu dimiliki oleh perusahaan Tel Aviv bernama Ray Shipping melalui perusahaan yang terdaftar di Isle of Man menurut database pengiriman PBB. Media Israel kan menyebut pemilik kapal adalah Rami Ungar dan mengutipnya pada hari Jumat yang mengatakan kerusakannya adalah 2 lubang diameternya sekitar 1,5 meter. Tetapi belum jelas bagi kami apakah ini disebabkan oleh tembakan rudal atau ranjau yang dipasang di kapal. Ketegangan meningkat di kawasan Teluk sejak Amerika Serikat memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran pada tahun 2018 setelah Presiden Donald Trump menarik Washington dari kesepakatan nuklir 2015 antara Iran dan negara-negara besar. Washington menyalahkan Iran atas sejumlah serangan terhadap pengiriman di perairan Teluk yang strategis, terutama pada 4 kapal, termasuk 2 kapal tanker minyak Saudi pada Mei 2019, namun Iran membantah melakukan serangan itu. Sementara itu, diberitakan sebelumnya,